Pak Host akan tampil. Iya. Oke, terima kasih Pak Karyanto. Baik, kita akan mulai, Bapak Ibu semua. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita untuk rangkaian acara pada hari ini. Mic tetap bisa dimatikan dan Bapak Ibu bisa mengikuti pujian ini dari rumah masing-masing dengan mic yang tetap di silent. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Baik, sekali lagi kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kami dapat menyampaikan informasi mengenai pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, dan juga sekaligus juga tentunya kami harapkan juga mendapatkan dukungan dan kerjasama juga dari Bapak Ibu semua. Nah, pelayanan pertama yang kami ingin informasikan adalah berkaitan dengan proyek untuk pembaca senior yang kami beri nama Bersinar di Usia Emas. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan gambaran mengenai apa mengenai proyek ini secara umum, kita akan menyaksikan sebuah tayangan Bapak Ibu ya berikut ini, supaya Bapak kita semua yang hadir di sini tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kami lakukan di proyek Bersinar di Usia Emas. Sahabat pendidik yang terkasih, senang sekali Anda dapat bergabung bersama kami. Kami percaya bahwa usia lanjut bukanlah penghalang untuk tetap aktif dan produktif. Usia tua juga tidak perlu menghambat kaum lansia untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Kami sungguh berharap Anda mengalami apa yang tertulis di dalam Mazmur 92 ayat 15, yakni masih berbuah di masa tua, tetap hijau dan segar dalam anugerahnya. Kami menyadari ada banyak lansia berjuang dengan masalah kesehatan, kesulitan keuangan, perasaan kesepian, atau ketakutan menghadapi kematian. Bahkan ada yang masih berjuang untuk menerima kesalahan di masa lalu atau memulihkan hubungan yang rusak. Itulah alasan kami meluncurkan proyek Bersinar di Usia Emas bagi para sahabat lansia. Melalui proyek ini kami berharap dapat mendukung para lansia untuk tetap berdiri teguh oleh kekuatan dan penghiburan yang dapat ditemukan di dalam firman Tuhan. Our Daily Bread Ministries menyediakan lebih dari 25.000 materi cetak dan 500 audio device yang akan dibagikan kepada para lansia. Mari bersama kita sukseskan proyek ini agar banyak lansia tetap berdaya guna dan makin bahagia di masa tua mereka. Anda dapat juga ikut membagikan materi-materi tersebut kepada orang tua, opa, oma, maupun sesama lansia di sekitar Anda. Anda dapat pula mendukung kami di dalam doa dan dana, agar makin banyak materi yang tersebar dan menjadi berkat nyata.
Dukungan Anda pasti memberi dampak yang berarti bagi para lansia untuk semakin bersinar di usia emas. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, minta maaf kalau misalnya Bapak Ibu lihat tayangan ini agak sedikit patah-patah. Ya memang sinyal lagi kurang begitu bagus ya saat-saat ini, tetapi mungkin suaranya bisa terdengar jelas, dan dari penjelasan yang disampaikan oleh Cineti tadi, kita sudah punya gambaran ya berkaitan dengan apa yang kita kerjakan dari proyek ini. Jadi memang proyek ini kita khususkan Bapak Ibu untuk para lansia ya, jemaat kita, orang tua kita gitu ya, yang sudah lanjut usia, yang karena pandemi juga terdampak begitu berat gitu ya dalam kehidupan mereka. Kita tahu ya, mereka salah satu kelompok orang Kristen yang barangkali cukup terdampak dengan pandemi, di mana gereja juga harus mengalami beberapa penyesuaian gitu ya dalam hal beribadah misalnya begitu. Nah, anak-anak muda mungkin lebih mudah untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan itu, sementara orang-orang tua kita, para lansia kan kayaknya cukup kesulitan ya untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya, karena mereka mau nggak mau harus kembali lagi belajar bagaimana mengoperasikan apa namanya alat-alat seperti komputer gitu ya, handphone gitu, dan itu banyak yang menyulitkan mereka sebetulnya. Itu sebabnya mengapa kami rindu untuk bisa tetap memberikan penghiburan, kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan kepada para lansia. Dan jumlah mereka saya kira sampai sejauh ini saya kira banyak lah ya, ada di tempat kita masing-masing ya, baik itu di gereja, juga di sekitar kita gitu, orang-orang Kristen yang sudah lanjut usia. Nah, itu sebabnya mengapa dalam proyek ini Bapak Ibu kami menyiapkan materi-materi yang bisa menolong para lansia untuk mereka tetap kuat di dalam firman Tuhan gitu ya. Bahkan kami rindu mereka sendiri bisa tetap menjadi saluran berkat gitu ya di tengah-tengah usia mereka yang sudah lanjut gitu ya. Nah, kami menyediakan satu buku Bapak Ibu, namanya Kekuatan Bagi Usia Indah ya, Engkaulah Kekuatanku. Jadi buku ini adalah sebuah buku yang menarik karena selain ada bacaan gitu ya. Jadi ini isinya sebetulnya tentang doa Bapak Ibu. Doa yang mendoakan orang-orang tua yang bergumul dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi di hari tua mereka ya. Ada berkaitan dengan kesalahan masa lalu, tadi sudah disampaikan dalam video gitu ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan kondisi keuangan yang semakin menurun, kondisi kesehatan yang semakin menurun, dan itu didoakan di dalam buku ini. Tetapi yang menarik dari buku ini Bapak Ibu, di dalam setiap halamannya itu ada QR code yang Bapak Ibu bisa pindai ya, Bapak Ibu bisa scan. Nanti setelah Bapak Ibu scan, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke Spotify untuk mendengarkan isi buku itu. Jadi buku itu sudah kami bantu untuk menjadi audio juga gitu ya, jadi bisa didengarkan. Nah, ini juga sebetulnya bisa jadi jalan masuk juga ya untuk anggota-anggota keluarga yang mungkin memiliki orang tua untuk mulai bisa lagi melayani mereka walaupun dengan cara yang sederhana gitu ya. Men-scan barcode yang ada di dalam buku itu, kemudian membantu mereka untuk mendengarkan buku itu. Bapak Ibu nggak perlu mengunduh aplikasi Spotify, karena nanti setelah Bapak Ibu dapat buku setelah scan keluar linknya lalu diklik langsung bisa dapetin suaranya, jadi bisa langsung mendengarkan suaranya. Jadi Bapak Ibu kalau pesan buku ini akan mendapatkan buku ini bukan cuma buku cetak tapi juga audionya gitu ya. Jadi itu bonus untuk yang sangat menguntungkan bagi siapapun yang menerimanya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memesan buku ini, Bapak Ibu bukan cuma dapat buku ini doang gitu ya, tetapi juga ada beberapa materi yang kami tambahkan. Tadi kami sudah menyiapkan 20.000 eksemplar dari 4 judul buku ya, bukan buku tapi buklet gitu ya, yang akan kami masukkan menjadi paket dari kekuatan yang kami sebut sebagai Kekuatan Bagi Usia Indah. Jadi ada buku, lalu ada 4 buklet yang berkaitan dengan usia tua,
berkaitan dengan pergumulan di usia lanjut gitu ya, dan itu akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu. Teman-teman di chatbox sudah sudah menyediakan formulir pemesanan kalau Bapak Ibu mau mendapatkan buku ini, dan buku ini bisa didapatkan sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau Bapak Ibu butuh 50, butuh 100 gitu ya, silakan saja untuk memesan ya, silakan pesan kepada kami, maka kami akan proses ya, kami akan kirimkan kepada Bapak Ibu. Nah, buku ini juga sebetulnya tersedia dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesianya ada, bahasa Inggrisnya ada, bahasa Mandarinnya ada. Cuman memang yang versi Mandarin dan Inggrisnya sangat terbatas. Lalu kemudian juga di versi Mandarin dan Inggris tidak ada QR code-nya untuk mendengarkan isi buku ini. Hanya ada di bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia. Tapi saya mau mengingatkan saja bahwa jumlahnya makin lama makin sedikit karena sudah banyak yang pesen Bapak Ibu ya. Jadi persilakan Bapak Ibu kalau mau langsung bisa mengisi formulirnya, lalu kemudian mengirimkan kepada kami untuk mendapatkan buku ini. Nah, buku ini Bapak Ibu tidak akan Bapak Ibu temukan di toko buku manapun ya. Cuman ada di ODB doang karena memang kami yang memproduksi gitu ya. Itu sebabnya mengapa buku ini Bapak Ibu bisa dapatkan dengan memberikan donasi atau persembahan kasih kepada kami. Ya, agar kami bisa mengirimkannya kepada Bapak Ibu. Jadi gitu ya. Jadi ini tidak diperjualbelikan, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan buku-buku ini dan paket ini dengan memberikan donasi atau persembahan kasih supaya pelayanan kami dapat bisa terus berjalan dan proyek ini juga bisa memberkati lebih banyak lagi orang Bapak Ibu ya. Lalu di dalam proyek ini juga kami menyediakan audio device sebetulnya. Jadi audio device ini adalah sebuah perangkat dengar di mana di dalamnya kami mengisi di dalamnya ada Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, lalu kemudian juga ada renungan 3 tahun dari ODB tentu saja, lalu kemudian ada buku ada sekitar 12 buku yang kami audiokan gitu ya, lalu juga di dalamnya ada satu buku istimewa namanya Petualangan Perjanjian Lama Perjanjian Baru yang ditulis oleh Ray Statement, juga ada di dalam buku, ada di dalam isi audio device ini. Lalu kemudian juga Bapak Ibu ada khotbah-khotbah ya. Jadi perangkat ini sangat penting sebetulnya. Kami dulu buat ini untuk para hamba Tuhan di pedalaman gitu ya. Hamba Tuhan di pedalaman, lalu kemudian juga untuk orang tua, lalu kemudian juga untuk mereka yang mengalami persoalan mata ya, low vision gitu ya. Nah, ini adalah perangkat yang sangat membantu mereka. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jumlahnya pun sangat terbatas ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pesan dan nggak dapat, mohon pengertiannya ya, karena memang jumlah audio device ini sangat-sangat terbatas gitu ya. Tetapi kalau ada tersedia, kami tentu akan memberikannya kepada, maksudnya kalau misalnya Bapak Ibu yang mau masih bisa mesan gitu ya, tapi jumlahnya sangat terbatas. Nah, ini pun bisa Bapak Ibu dapatkan dengan memberikan persembahan kasih atau donasi kepada kami gitu ya untuk materi ini. Jadi Ngomong kok bulan balen itu. lalu kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui tentang proyek ini secara keseluruhan, kami juga sudah membuat sebuah landing page, laman khusus untuk untuk menaruh semua informasi, semua kebutuhan, bahkan juga artikel-artikel yang berkaitan dengan orang-orang tua, lalu kemudian juga ada video-video gitu ya, yang kami taruh di sini untuk menolong kita, khususnya orang-orang tua yang tentu kalau membaca, mereka menerima gitu ya, maka mereka bisa diberkati melalui artikel-artikel yang ada, konten-konten yang ada, sehingga Bapak Ibu bahkan juga bisa menginformasikan artikel-artikel ini, bisa men-share-kannya kepada orang-orang tua supaya mereka bisa diberkati gitu ya. Nah, ini adalah laman khusus yang Bapak Ibu bisa kunjungi untuk bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang kami lakukan di dalam Kos Project untuk orang tua ini, Bapak Ibu. Bukan hanya menyediakan buku-buku, kami juga melakukan pelayanan langsung ya. Kami terjun langsung mengunjungi beberapa panti Wreda yang ada di Jakarta dan juga di Surabaya ya, Bapak Ibu ya. Ada sekitar 6 panti Wreda yang kami kunjungi untuk kami mendistribusikan buku-buku kami dan juga audio device ya. Itu sebabnya mengapa kami bilang jumlah audio device-nya juga makin lama makin sedikit, karena kami juga melakukan kunjungan ke berbagai panti Wreda untuk memberikan materi-materi kami, resources kami kepada mereka, dan ini yang kami lakukan ya. Jadi kami mengunjungi mereka.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pun misalnya mau membantu kami dengan mau menjadi kepanjangan tangan misalnya ya, ini ada Panti Breda yang mau misalnya gitu ya untuk mendapatkan buku-buku gitu ya, dan Bapak Ibu mau mendukung kami dengan kami yang gereja lah yang akan memberikan donasi, tapi buku ini bukan untuk kami tapi untuk Panti Breda misalnya begitu ya, maka kami akan sangat bersyukur sekali ya, karena akan lebih banyak lagi orang-orang tua di panti-panti Breda ya yang mungkin kurang beruntung juga ya Bapak Ibu ya, yang bisa mendapatkan kesempatan untuk dikuatkan lagi lewat kebenaran firman Tuhan gitu ya. Itu adalah salah satu cara sebetulnya yang Bapak Ibu bisa lakukan juga kalau seandainya ingin mendukung proyek untuk para lansia ini ya Bapak Ibu. Dan sebagai update saja, kami juga mengadakan seminar ketika kita merayakan Hari Lansia Nasional pada tanggal 28 Mei kemarin gitu ya. Bersyukur ada sekitar 600-an orang yang mengakses acara ini baik dari Zoom maupun YouTube Bapak Ibu ya. Pada waktu itu dipimpin sama Pak Rudi Chandra ya. Kita bersyukur sekali karena tanggapan untuk proyek ini sangat baik, dan kami berharap juga bahwa dengan informasi ini gereja-gereja di Kalam Kudus gitu ya, bahkan juga barangkali kalau ada teman-teman dari KKI yang juga membantu pelayanan di gereja lain misalnya begitu, bisa menginformasikan proyek ini dan bisa memesan juga buku kami untuk bisa dibagikan juga di gereja masing-masing gitu ya. Kami sangat senang kalau Bapak Ibu bisa melakukannya, dan sekali lagi Bapak Ibu bisa memesan dalam jumlah yang Bapak Ibu butuhkan gitu ya. Bahkan bisa pesan misalnya 50, 100, 150, 200 gitu ya. Maka kami akan kirimkan kalau memang sekali lagi ada kebutuhan itu. Untuk cost project, saya pikir itu saja. Silakan, kita masih ada punya waktu untuk kita bertanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Bungaran. Ya Pak. Tadi waktu kita start ada sekitar 90 peserta, sekarang 130-an ya kalau nggak salah. Jadi yang soal breakout room mungkin boleh diulang sebentar Pak, supaya teman-teman yang nyusul masuk itu bisa mengikuti ya. Oke Pak, baik, sebentar. Baik, Bapak Ibu, untuk yang breakout room, saya ingin mengingatkan kembali bahwa sebentar ya Pak ya. Ini. Ya, untuk yang breakout room, Bapak Ibu yang baru masuk, yang baru bergabung, jadi kita ada 4 breakout room, ada Warung Sate Kamu, ya, breakout room pertama kami itu adalah pelayanan digital untuk anak muda ya. Jadi yang tertarik silakan masuk di dalam breakout room ini. Kalau yang tertarik untuk pelayanan untuk keluarga, karena kami punya juga namanya Hikmat Alkitab untuk Keluarga, silakan memilih yang nomor 2. Lalu kalau Bapak Ibu adalah pendeta dan ingin tahu pelayanan khusus apa yang ODB lakukan untuk para pendeta dan pelayan Tuhan, silakan pilih nomor 3 ya. Nah, untuk beranda pendeta. Lalu kalau Bapak Ibu yang tertarik, punya beban untuk misi, untuk pelayanan penjangkauan, silakan pilih nomor 4, karena di nomor 4 breakout room akan membahas tentang pelayanan untuk menjangkau jiwa ya, sebagaimana yang dilakukan ODB selama ini. Jadi silakan Bapak Ibu setelah nama Bapak Ibu di bagian rename ya. Di Bapak Ibu bisa ke rename, lalu setelah nama Bapak Ibu bisa kasih koma atau dash gitu ya, untuk memilih nomor ya dari pilihan breakout room Bapak Ibu sendiri ya. Jadi kalau mau pilih nomor 1, tinggal kasih nomor 1, jadi setelah nama, koma, nomor 2 atau 3 atau 4, terserah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kami bisa atur pembagiannya nanti setelah kita mau masuk di dalam acara breakout room. Gitu. Ya, apakah masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu berkaitan dengan ini? Pak. Rekan-rekan, untuk rename, jadi klik di partisipan, lalu arahkan ke nama masing-masing. Nanti keluar ada more, klik di more itu, bisa rename. Jadi arahkan kursor ke nama masing-masing di partisipan. Silakan kembali Pak Bungaran. Oke, baik. Terima kasih Pakar. Ya, Bapak Ibu semua, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa yang
yang baru saja saya jelaskan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan, boleh ya. Apakah di chatbox teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk berkaitan dengan proyek ini? Atau kalau ada yang mau langsung bertanya juga boleh ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi cukup jelas sehingga Bapak Ibu bisa mengerti gitu ya. Ya. Bapak Ibu, acara ini sebetulnya dirancangnya bukan yang formal banget loh ya. Jadi kita santai saja karena kita berharapnya ada komunikasi ya. Jadi silakan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai proyek untuk orang tua, untuk para lansia, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Teman-teman yang lihat ada Bapak Ibu yang mungkin mengajukan yang raise hand, mungkin bisa bantu juga untuk lihat ya. Silakan. Pak Bungaran mungkin bisa Ya. bantu dengan memancing apakah ada persekutuan lansia atau usia indah di gereja masing-masing karena mereka cocok untuk menerima paket bersinar di usia emas ini. Ya. Mungkin ada yang mau sharing, mungkin ada kebutuhan nggak di gerejanya untuk persekutuan lansia ini. Gitu. Karena pelayanan Cost Project bersinar di usia emas ini memang diperuntukkan bagi orang Kristen yang lanjut usia yang membutuhkan materi-materi yang bisa mendukung pertumbuhan rohani di usia lanjut mereka. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau share kebutuhannya mungkin? Bapak Alipin ada angkat tangan? Ya. Ya. Silakan Pak. Mau tanya, terima kasih Pak Bungaran untuk sharingnya. Untuk yang materi pembinaan ataupun yang menolong senior-senior yang lansia, apakah ada linknya nanti yang materinya berbahasa Mandarin ya? Karena kalau lansia juga cukup banyak yang ada sebagian juga yang hanya tahu Mandarin, bahasa Indonesia agak kurang gitu. Sebagian gereja. Itu aja, terima kasih. Iya Pak, kalau untuk yang berbahasa Mandarin, linknya ya Pak ya maksudnya ya, link yang berbahasa Mandarin ya. Atau dari website yang tadi, atau dari scan buku, QR code dari buku tadi, apakah itu ada terkonek ke sana? Ya, saya bantu jawab ya Pak Bungaran. Pak Alipin, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk buku bahasa Mandarin yang Engkaulah Kekuatanku, mohon maaf stoknya sangat terbatas Pak. Jadi saran saya tidak menggunakan link permintaan yang tadi di-share di chat. Bapak bisa berkomunikasi dengan ODB lewat nomor WA kami. Bapak sudah punya nomor WA ODB? Sudah ya? Harusnya sudah ya. Nah, pas lagi adminnya ada di sini Ibu Vini ya. Nanti bisa komunikasi untuk bahasa Mandarin, bisa share ke kami kebutuhannya berapa jumlahnya, ke kota mana atau di Jakarta atau bagaimana gitu ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk bahasa Inggris dan Mandarin stoknya sangat terbatas. Jadi kami sarankan langsung WA saja ke nomor ODB. Untuk link yang tadi khusus untuk permintaan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia tidak kami batasin jumlah permintaannya. Silakan, stoknya masih tersedia dan kami bisa mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya. Baik, karena berkaitan dengan waktu, saya serahkan kepada Ibu Santi untuk melanjutkan ke presentasi pelayanan berikutnya, supaya kita bisa tepat waktu. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Kami lanjutkan ya pelayanan apa saja yang ada di ODB. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang pelayanan spesifik kepada lanjut usia karena memang ini yang sedang berjalan ya, dan jangan ketinggalan gitu karena ini kampanye juga ada momentumnya ya, dan saat ini momentumnya sedang berjalan. Jadi monggo mari silakan untuk kontak nomor WA atau link, klik saja yang tadi di chat. Kalau masih bingung caranya bisa japri chat salah satu staff ODB yang dengan virtual background ada logo ODB-nya. Bisa dicari ya di gallery view Zoom Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua, kami akan men-share sesuatu yang unik dan baru dari ODB ya. Apa itu? Sabar ya.
Ya, jadi sebentar. Mungkin saya ingin challenge pikiran Bapak Ibu nih pagi ini. Pagi-pagi udah dikasih PR ya. Kalau Bapak Ibu, saudara terkasih, lihat background ini yang di dalam pikiran. Kalau saya pertama, putih itu klasik gitu ya. Tapi ada juga masalah keteraturan kurang teratur gitu ya. Dan mungkin bosen lama-lama gitu ya. Nah, seperti itu juga ketika kita menjalani kehidupan rohani, kita mau yang bagaimana? Mau yang klasik, teratur, atau mau yang bosen? Kalau nggak mau bosen, bagaimana? Gitu ya. Nah, itu yang our daily bread dalam perenungan perjalanan pelayanan, pendistribusian materi, memproduksi materi-materi yang bisa menjawab kebutuhan rohani anak Tuhan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kami melihat perlunya terus mengembangkan diri dan mengembangkan pelayanan materi-materi kami sehingga bisa membangun spiritualitas kerohanian umat Tuhan di gereja-gereja. Kami adalah mitra gereja, kami tidak menggantikan gereja, tapi kami bekerja sama bergandeng tangan dengan gereja melalui materi-materi yang bisa mendukung pertumbuhan jemaat di gereja. Jadi kalau dengan ini kami menghadirkan seorang teman, ya, seorang teman yang bisa memberi warna dalam pertumbuhan spiritualitas rohani, kerohanian dari anak Tuhan, dan hasilnya it never gets boring, gitu ya, nggak akan bosen kalau punya teman, gitu ya. Dan teman yang seperti apa? Jadi kami memperkenalkan teman jelajah, menemani dan menginspirasi Anda untuk bertumbuh. Bapak Ibu, apa itu teman jelajah? Mungkin bisa lihat penjelasan di sini adalah buku pendamping Alkitab yang dirancang untuk membantu Anda menjelajahi firman Tuhan ayat demi ayat sehingga bagian-bagian yang sulit menjadi menyenangkan dan tentunya membantu Anda melakukannya. Ya, kemudian apa keunikan dari buku ini? Terbaik digunakan sebagai panduan pribadi, PA pribadi, dan PA kelompok. Ditulis oleh ahli teologi yang sudah mendalami kitab ini dengan benar. Jadi, buku ini diinisiatifkan oleh kantor kami di Singapura, Our Daily Bread Singapore, dan mereka membuat buku ini bukan sembarangan ya, prosesnya bertahun-tahun, dan penulisnya itu juga melalui proses seleksi yang sangat ketat. Para teolog atau ahli bibliologi dari seluruh dunia. Ada dari Amerika, dari Inggris, dari Australia, Singapura, Malaysia. Sejauh ini, puji Tuhan, pengujian kitab demi kitab dalam buku ini sudah dilewati dengan baik ya. Dan keunikan dari buku ini adalah PA dengan metode ekspositori. Gitu ya. Kalau mungkin yang di luar kebanyakan kita melihat PA induktif gitu ya, atau PA narasi. Ini PA model ekspositori, yaitu pembahasan berurutan sistematis dengan penggalan firman Tuhan yang tepat setiap harinya. Sehingga satu kitab bisa diselesaikan dalam waktu 30 sampai 60 hari. Jadi satu buku bisa beda-beda Bapak Ibu. Kalau kita lagi bahas kitab Ayub, itu berarti 40 hari bacaan. Kalau kita baca kitab 1 Petrus itu berarti 30 hari. Jadi tergantung inspirasi atau hikmat yang Tuhan berikan kepada si penulis dan membuat buku itu 30 sampai 60 hari range-nya. Memaparkan tema utama dari kitab dengan latar belakang kisah, catatan penting dari bagian firman Tuhan yang dibahas di hari itu. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari ya, yang membantu pemahaman yang benar. Jadi seperti yang saya sebut dari ODB Singapura itu produksinya dalam bahasa Inggris, di Indonesia diterjemahkan menjadi teman jelajah. Dan keunikan lagi kalau lihat di bagian sini ada jurnal di mana kita bisa mencatat insight ya yang berharga yang dihasilkan dari perenungan bacaan hari itu. Plus ada pertanyaan-pertanyaan reflektif di bagian kanan sini, kalau Bapak Ibu bisa kelihatan, yang menolong kita tidak hanya memahami, tapi juga menantang untuk menerapkan firman dalam hidup sehari-hari. Tersedia dalam bahasa Indonesia,
bahasa Inggris dan Mandarin. Jadi kalau sudah pernah memakai buku ini mungkin ingat namanya Seri Perjalanan Iman di bahasa Indonesia, dan di bahasa Inggris namanya Journey Through Series, gitu ya. Jadi buku ini tersedia dalam 3 bahasa, bisa diorder. Nah, siapa yang membutuhkan teman jelajah? Adalah setiap orang percaya yang rindu untuk bertumbuh, yang rindu menyaksikan iman dan kehidupannya sudah tertransformasi, dan yang mau melakukan panggilannya untuk memperkenalkan Injil dan mengeliminasi kemiskinan spiritual. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua kita tidak terkecuali bisa menggunakan buku ini. Tapi satu motivasi dan kemauan serta komitmen yaitu mau PA pribadi dulu pakai buku ini gitu. Jadi bisa dilihat, bisa hamba Tuhan, bisa KTB, baik pemimpinnya maupun anggotanya, bisa profesional segala usia, bisa misionaris, bisa pemimpin, bisa GI mungkin ya, guru Injil, atau pelayan-pelayan yang mengajarkan khotbah-khotbah, jadi bahkan bisa jadi bahan inspirasi untuk materi khotbah. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini kami punya tagline yaitu alami hikmat Tuhan yang mengubahkan. Nah, bagaimana kami mendeliver buku ini? Jadi Our Daily Bread Ministries menghadirkan Temu Teman Jelajah, yaitu buku teman jelajah tadi diperkenalkan melalui satu event yang kami rutin adakan melalui Zoom. Nama acaranya Temu Teman Jelajah. Acara ini terbuka untuk umum, mereka yang ingin membangun disiplin PA melalui buku TJ ini. Dan keunikan dari acara ini adalah setiap yang mendaftar akan dikirimkan buku TJ terbaru sebelum acara. Dan bukunya tentang apa? Tentang tema dari acara TTJ-nya, gitu ya, Temu Teman Jelajah. Jadi misalnya kita mau adakan tentang Ayub, kami akan tawarkan 1 bulan sebelum acara untuk mereka mendaftar. Setelah mereka mendaftar, mereka kirim alamat kalau mau dikirimkan buku ini, dan kami kirimkan buku TJ Ayubnya untuk dibaca dulu sebelum acara, gitu ya. Sehingga waktu hari H, buku ini mereka lebih relate gitu, lebih nyambung dengan pembahasan yang diberikan oleh pemandu di acara tersebut, gitu ya. Dan ada WhatsApp group untuk peserta. Jadi bisa lihat di chat box, kalau Bapak Ibu tertarik untuk join event berikutnya, kami sediakan link untuk join ke grup WA. Silakan, di situ grupnya tidak usah khawatir, tidak akan ting-tong tiap hari ada WA, tidak. Kami set satu arah komunikasinya dari admin saja, dan memang fokus hanya untuk keperluan acara Temu Teman Jelajah dan informasi buku Teman Jelajah. Jadi kami sangat menyadari, apalagi para aktivis gereja, hamba Tuhan, mungkin bisa dihitung kalau mau refleksi berapa WA grup yang kita sudah punya ya, sampai kita kadang kewalahan waktu kita habis hanya membalas WA. Jadi kami sangat memahami kesibukan itu dan kami mencoba menempatkan diri dengan tidak mengganggu lebih lagi. Jadi grup WA yang kami set up hanya satu arah, kecuali di hari H, itu dibuka 2 arah. Khusus hari H saja pas event diadakan untuk membantu komunikasi dan setiap kebutuhan yang diperlukan oleh peserta. Misalnya saya kesulitan join Zoom-nya, saya link-nya nggak benar, misalnya begitu ya, seperti itu. Atau buku saya belum nyampe. Nah, itu bisa dikomunikasikan di hari H saja. Ya, kurang lebih seperti itu kenapa kami sangat mendorong para teman jelajah kami sebut ya, yang tertarik untuk komitmen ikut event itu join di grup gitu ya. Dan kami konsistenkan acaranya itu setiap Kamis minggu terakhir 2 bulan sekali dan malam hari, karena kami menyadari kami juga ingin menjangkau profesional yang punya jam kerja di office hour gitu ya. Jadi diharapkan mulai malam itu 7:30 sampai jam 9 saja, 1,5 jam compact ya waktunya, cukup membahas 1 buku. Kalau memang dirasa perlu panjang, kami buat 2 event. Kurang lebih seperti itu penjelasan Temu Teman Jelajah, Bapak Ibu. Nah, ini informasi yang sudah kami lakukan. Pertama di bulan April, karena buku Kitab Ayub itu cukup panjang pasalnya, kami buat dalam 2 kali event, 21 dan 28 April. Untuk
Yang kedua, kami sudah lakukan 30 Juni yang lalu, puji Tuhan ya, ratusan orang bisa join, dan puji Tuhan responnya juga sangat baik. Banyak yang berespon, diberkati sekali dengan buku ini. Dan yang ketiga, ini yang kami ingin informasikan, jangan lupa join di 25 Agustus, yaitu tema Esther. Acaranya 1 sesi saja. Nah, linknya, daftarnya di mana nanti kami akan informasikan kalau Bapak Ibu join grup WA dulu ya. Nanti kami akan infokan di grup WA, karena saat ini pendaftaran belum dibuka. Kami nggak mau buka daftar dari sekarang karena masih hampir 2 bulan acaranya, takutnya nanti pada lupa gitu ya. Jadi kami akan infokan di WA grup saja. Silakan join di link WA grup tadi kalau mau tahu info lebih lanjut acara ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu, silakan saya berikan kesempatan. Tadi ada link yang di-share di chat, ada seperti udah penuh yang WAG 1, di info aja ya. WAG berapa yang masih ready. Saya Oh masuk enggak, WAG 1 belum penuh, masih bisa. Hah? Tapi tadi nggak Masih bisa. bisa. Pak William bilang linknya error. Oh oke. Nanti kami cek ya Pak, karena belum full sih, mungkin linknya yang error. Mohon maaf ya Pak, saya akan cek. Yang pasti nomor WA ODB apa sudah disimpan, bisa kontak ke sana untuk meminta link WA grupnya ya. Nanti kami berikan. Apa ada pertanyaan? Silakan. Tidak bertanya, cukup jelas, artinya semoga gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada pelayanan di gereja Kalam Kudus, kalau ada ke KTB atau Komsel gitu ya, yang membutuhkan materi bahan KTB atau Komselnya, boleh mengontak kami. Materi ini sangat cocok. Beberapa sudah memberi kesaksian, buku ini bisa memberkati kelompok mereka ya, karena keunikan-keunikan yang saya share tadi. Kalam Kudus dari Gading Serpong sudah mulai pakai. Oh iya. Ya. Mungkin Pak Daniel Ong boleh sharing sedikit, Pak Daniel Ong. Saya juga sudah lihat bahannya ya, ada pertanyaan penuntun begitu. Pak Daniel Ong bisa sharing sedikit kalau memang sudah pernah pakai. Ya, boleh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Jadi kami di Gereja BC Serpong sejak sebulan lalu ya, sudah mulai pertama kali sih memakai bahan dari ODB ini. Memang kami belum pakai yang teman jelajah ya, tapi kami memulai dengan 1-2 Timotius, karena memang kami sedang menggalakkan program membaca Alkitab bersama. Jadi 2-3 orang ya bertemu setiap minggu, dan kami memakai bahan 1 Timotius sebagai panduan untuk mereka membaca Alkitab bersama. Nah, karena memang bukunya kan untuk diselesaikan dalam 30-40 hari, sedangkan kalau kita ketemu seminggu sekali, bisa setahun gitu ya baru selesai. Jadi kami mendorong memang dari gereja kami memberikan pembagian perikopnya yang supaya mereka pas ketemu itu sudah mempersiapkan beberapa hari punya bahan. Jadi harapannya mungkin 2 bulan begitu sudah bisa selesai satu kitab. Jadi mungkin itu variasi ya penggunaan yang kami coba lakukan supaya ada semangat aja sih. Jadi ada teman dan firman ya, itu kita punya moto. Terima kasih. Terima kasih Pak Thank you, Daniel. Pak Daniel. Ya, sama-sama. Ya, kami ingin sekali Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa teman jelajah ini kami kreasikan agar metode PA itu bobotnya tidak dirasa terlalu berat Bapak Ibu. Jadi PA itu bisa menyenangkan kok gitu. Karena buku ini sangat ringan dalam menjelaskan, bahasanya sangat ringan dalam menjelaskan
bagian-bagian dari firman Tuhan yang mungkin awalnya terasa berat kalau kita cuma baca Alkitabnya gitu ya. Jadi buku ini benar-benar temannya si Alkitab dan temannya kita gitu. Kalau Bapak Ibu perlu dikirimkan sampel untuk pemesanan dalam jumlah banyak, bisa kontak nomor WA DHD yang belum di-share ya di sini ya. Nanti saya bisa tolong di-share nomor WA DHD di chat box untuk bisa meminta sampel dikirimkan. Hanya untuk yang memang mau pesan dalam jumlah banyak ya. Nanti kami akan berikan diskon khusus. Jadi kelebihan temu teman jelajah tadi, kalau daftar, bukunya nggak perlu beli. Tapi kalau nggak daftar gimana? Nggak bisa, harus beli gitu ya. Ya mohon maaf karena keterbatasan stok juga di ODB, karena ODB tidak bisa menjual karena Yayasan Nirlaba, ada sister company kami namanya DHD. Nah ini yang saya mau share abis ininya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut share satu lagi ya Bapak Ibu, mengenai buku-buku yang mungkin cocok bagi pelayanan guru dan orang tua. Ya, ini bukunya, dan buku ini dijual oleh DHD Indonesia. Siapa itu? Duta Harapan Dunia ya, DHD. Adalah anggota keluarga Our Daily Bread Ministries. Apa visinya? Menyediakan beragam materi yang akan memuaskan jiwa dengan firman Tuhan. Visi inilah yang mendasari kerinduan DHD untuk menjadi penyedia beragam materi yang akan memperkuat dan melengkapi orang percaya dalam mengenal Allah. Jadi ini sejalan dengan visi ODB sendiri gitu ya. Jadi kami melengkapi ODB ketika ada pelayanan yang membutuhkan buku-buku premium, tapi ODB nggak bisa bagi dalam jumlah banyak tanpa dijual gitu. Akhirnya hadir DHD dengan harga yang reasonable untuk bisa memenuhi kebutuhan gereja-gereja. Seperti itu. Buku apa saja? Pertama, buku parenting yang kami ingin bagikan. Jadi mungkin komisi orang tua parenting kalau ada bisa melihat ke toko DHD kami, bisa ke online store kami di marketplace atau di website kami. Ada buku parenting, kemudian ada buku tentang wanita ya. Ini bahasa Inggris saja. Wanita, A Woman God Can Use, ini tentang Perjanjian Lama. Jadi toko-toko wanita dalam Perjanjian Lama yang paling kanan ini. Kemudian A Woman Jesus Can Teach, ini buku toko-toko wanita dalam Perjanjian Baru. Dan ini yang terbaru, A Woman of Strength, ini mengupas Amsal 31. Memang tentang siapa wanita itu gitu ya. Nah ini coming soon versi bahasa Indonesianya untuk yang Woman of Strength. Untuk bahasa Indonesia yang sudah tersedia itu adalah 2 buku ini. Jadi ini boleh dibagikan infonya kepada jemaat, ibu-ibu yang mungkin tertarik gitu ya. Dan juga ini terkait kerikil tajam pernikahan. Buku ini sangat cocok untuk pelayanan, termasuk untuk konseling pernikahan di gereja jika dibutuhkan. Ya kita tidak bisa menutup mata fakta zaman sekarang begitu banyak pernikahan yang bermasalah dan ya membutuhkan hikmat Tuhan di dalam penyelesaiannya. Buku ini bisa menjadi tambahan inspirasi hikmat Tuhan bagi hamba Tuhan di dalam mendampingi konseling pernikahan gitu ya, karena di dalamnya sangat cukup detail ya terkait dengan buklet-buklet yang bisa menolong kita dalam melihat apa kata Tuhan dalam firman-Nya, melalui firman-Nya terkait pernikahan. Gitu ya, bisa dipesan di Tokopedia dan Shopee, toko online kami. Nah, ini yang saya mau share tadi. Jika tidak ikut acara temu teman jelajah, buku ini Anda bisa beli juga di DHD Indonesia. Dan yang teman jelajah yang sudah rebranding ya dari seri Perjalanan Iman 2 ini, nanti yang ketiga Esther. Dan kalau versi lamanya ada banyak ya dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini cocok untuk seperti yang tadi saya share sebelumnya ya, untuk KTB, Komsel, untuk aktivis dan bahkan untuk hamba Tuhan dalam membantu tambahan buat persiapan khotbah gitu. Nah, untuk guru dan orang tua muda, ini salah satu bestseller kami
buku Our Daily Bread for Kids, atau sudah diterjemahkan menjadi santapan rohani untuk anak. Jadi buku ini tersedia dalam 365 hari bacaan, dan ini colorful ya, berwarna, kemudian ada gambar-gambar lucu yang nyempil di tengah-tengah bacaan, dan ada fun fact bahkan gitu ya. Jadi anak-anak akan sangat excited baca setiap harinya, karena di setiap halaman itu sesuatu yang baru dan baru gitu ya. Ya, seperti itu, bisa dipesan, lihat di link di chat box yang kami sharekan. Kemudian kalau tadi ini untuk usia 6 sampai 10, bagaimana untuk usia di bawahnya? Ada Our Daily Bread for Preschoolers ya, dan kami sudah terjemahkan dibagi menjadi 3 buku. Jadi kalau bahasa Inggrisnya 1 buku berisi 180 renungan, di bahasa Indonesianya kami bagi 3 buku. 90 renungan di bahasa Indonesia kami bagi 3 buku, 30 hari, 30 hari, 30 hari. Jadi ini cocok untuk di usia di bawah 6 tahun. Kalau untuk anak yang belum bisa membaca, ada buku coloring dan activity ya. Ini kami baru cetak ulang, stok tersedia, silakan diorder, bisa menjadi hadiah juga mungkin bagi murid-murid berprestasi di sekolah Bapak Ibu ya. Mungkin bisa jadi program buat YKKI, bisa dirasa cocok, boleh pesan. Kemudian ada buku cerita bergambar untuk anak, ini juga usia 2-3 tahun gitu ya, misalnya buat bedtime story. Sangat-sangat menarik karena memang gambarnya besar-besar, teksnya sedikit. Jadi kalau tahu Erlangga for Kids kurang lebih seperti itu modelnya Bapak Ibu. Tapi ini Our Daily Bread ya. Dan isinya lebih jelas, lebih berkualitas karena firman Tuhannya syarat sekali di dalamnya. Kemudian ini juga Sparks, buku cerita untuk anak. Ini menariknya di dalam ada lembar aktivitas, ada kuis begitu. Jadi sangat-sangat menarik, bisa buat dari TK sampai SD. Gitu ya. Dan ini untuk anak remaja dari 13 sampai 18 tahun, ini sangat cocok. Ini juga renungan 1 tahun 365 hari dalam bahasa Inggris, mohon maaf belum tersedia bahasa Indonesianya, dan di dalamnya colorful, kemudian ada gambar-gambar yang sesuai dengan anak remaja. Dan kalimat-kalimat pengantarnya, refleksinya, itu sangat-sangat syarat dengan pergumulan anak remaja zaman now. Jadi kalau Bapak Ibu pelayanan anak remaja mungkin boleh simulasi renungan pakai ini dulu biar bisa membantu Bapak Ibu dalam memahami juga apa sih kehidupan anak remaja sehari-hari dengan pergumulannya gitu ya, dan kemudian bisa share ke mereka kalau mereka mencari renungan saat ini. Anak remaja saat ini terutama di kota-kota besar sangat biasa bahasa Inggris ya Bapak Ibu, jadi jangan ragu, buku ini bisa dipesan. Ya, dan ini gambaran bagaimana toko online kami. Kalau yang kiri ini di Shopee, yang kanan ini tampilan di Tokopedia. Jadi kami memang mengutamakan kalau bisa belinya online di Tokopedia atau Shopee, karena semua bisa lebih terlacak dengan baik gitu ya, atau di Blibli juga bisa. Atau kalau memang kesulitan punya aplikasi tersebut, boleh menghubungi nomor WA ini ya, nomor 0895 202 20295. Ya, demikian Bapak Ibu, saya rasa waktu kita sudah tidak cukup untuk tanya jawab. Bapak Ibu boleh kontak nomor WA tadi atau nomor website kami tadi, bisa dilanjutkan ya. Atau nanti kalau di breakout room mau ada pertanyaan terkait yang tadi, boleh dititip ke host di breakout room masing-masing, di chat saja. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, Tuhan berkati. Mungkin saya tambahkan sedikit saja dari apa yang baru saja Ibu Santi sharingkan, Bapak Ibu sekalian. Selama ini banyak juga beberapa sekolah Kristen seperti IPK, Penabur itu banyak memakai buku-buku yang tadi di-sharingkan ya. Terutama sekolah-sekolah internasional mereka itu memakai buku ODB for Teens ya, yang kami diterbitkan oleh ODB. Kemudian juga guru-guru juga memakai bahan-bahan ODB untuk pembinaan guru-guru. Jadi seperti IPK itu sudah lama sekali semua guru-guru mereka memakai
buku-buku dari Our Daily Bread. Jadi kalau di sini ada Bapak Ibu sekalian dari sekolah Kristen Kalam Kudus yang memang tertarik untuk menggunakan materi-materi dari yang diterbitkan oleh Our Daily Bread, silakan hubungin nanti kepada kami ya untuk bisa bicarakan lebih lanjut lagi untuk bahan-bahan pembinaan guru-guru juga ada. Ya, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan Bang Gun. Ya, terima kasih untuk Santi dan tambahan dari Cineti. Kita akan masuk ke dalam breakout room. Di breakout room silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Sekali lagi ini sebenarnya agak informal, jadi silakan saja kalau memang ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kita bisa berbincang-bincang dalam breakout room. Apakah semua sudah menaruh, teman-teman panitia, apakah sudah semua peserta sudah dapat di-assign ke breakout room masing-masing? Ya, sebagian belum Pak Bungaran karena sebagian belum memilih. Tapi nanti kalau tidak apa-apa sih, kalau memang ada yang belum memilih, nanti bisa pilih salah satu breakout room yang ada. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah tadi memilih, nanti akan di-assign automatically masuk ke dalam setiap breakout room yang ada. Oke, baiklah kalau begitu ya. Silakan masuk ke dalam breakout room masing-masing. Nanti diakhiri di dalam doa di breakout room masing-masing ya. Jadi kita tidak perlu lagi balik kembali ke main room. Ya, silakan Pak Sofyan. Pak Bungaran. Bapak Ibu apakah ada yang belum menulis kelompok berapa dan perlu dibantu untuk masuk ke breakout room? Agar kami bantu, mau ke 1, 2, 3, 4. Atau Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, biasanya itu ada pilihan breakout room. Bapak Ibu bisa join breakout room yang Bapak Ibu inginkan. Iya. Kiri apa kanan ya Pak Sofyan? Biasa kalau dulu di sebelah kiri biasanya, sebelah kiri. Kiri layar itu ada muncul misalnya Kiri layar. review, kemudian ada Kiri layar kalau dari mata kita melihat laptop di kanan bawah ya. Oke, atau kalau Bapak Ibu mau minta dibantu juga boleh Bapak Ibu silakan sebutkan breakout room yang Bapak Ibu ingin masuk. Ada pelayanan kaum muda di breakout room 1, kemudian ada pelayanan untuk parenting atau pengasuhan anak di breakout room nomor 2, kemudian ada breakout room untuk khusus untuk para hamba Tuhan, pendeta, ada beranda pendeta di ruang nomor 3, dan yang terakhir adalah untuk materi-materi penjangkauan. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang materi-materi apa yang tersedia untuk penjangkauan, bisa masuk ke ruang nomor 4. Boleh saya tanya Bapak Luis Prasetyo, mau masuk ke breakout room yang mana agar kami bantu? 1, Bu. 1 ya, baik. Bapak Kuncoro mungkin bisa info juga Pak, mau mendengar sesi yang mana? Ke parenting, Bu. Oke, baik Pak. Pak Dwi Kaskojo, boleh tahu Pak, mau di ruang berapa Pak? Atau Ibu
Ibu Wisanti ya, Wisanti. Bu Wisanti, boleh tahu Bu mau masuk ke ruang breakout room yang nomor berapa, Bu? Ibu Winsanti dari GKKK Wates. Boleh tahu Pak, Bu, mau join dengar sesi yang mana? Boleh tolong dinyalakan mic-nya, boleh tolong info mau dengar sesi yang mana? Pak Kardi, ada yang bisa dibantu, Pak? Saya sudah tulis 4 kok belum dimasukkan ya? Oh, 4 ya Pak ya, sorry Pak. Akan dimasukkan Pak sama Pak Sofiannya. Bagaimana dengan Bapak Ishak Montolalu, Pak Edi Santoso, boleh tolong ngomong langsung, Ibu Susana, Ibu Nifaida, Pak Hani Tanasal, Bapak Karji, Bapak Richard, Bapak Edi, Bapak Hotni ya. Saya yang Heri Santoso 4 itu belum dimasukkan ya. Sebentar ya. Heri Santoso ya Pak. Saya di nomor 1 Bu. Nomor 1 ya Bu Wisanti ya, baik. Heri Santoso. Oke, sebentar Pak Heri. Nomor 4 ya Pak ya? Iya, betul. Tadi saya tulis 4 di belakang. Oke. Ini Ibu Hani atau Pak Hani ya? Boleh tahu Pak mau di ruang berapa Pak? Bu Susana bisa diberitahukan? Nomor 1. Nomor 1 ya, baik. Bagaimana dengan Ibu Nifaida Lioner? Boleh tolong bantu mau dengar sesi yang mana? Bapak Richard Aronggear? Bapak Edi Santoso, boleh tolong info ke kami biar kami bantu pindah ke ruangan yang mau dengar. Ada tentang anak muda, parenting, misi, dan penjangkauan dan misi ya. Dan pendeta. Ya, pelayanan hamba Tuhan. Iya, Ibu saya Richard. Iya. Ya, Pak Richard. Untuk anak muda 1. Oke, baik Pak. Pak Sofian ya, saya tanya Pak Ishak Montolalu, bagaimana Pak Ishak, Pak Edi Santoso, apakah masih bersama kami? Boleh tolong direspon. Bapak Hani Tanasal atau Ibu Hani, Ibu Eni Cahyo, Bapak Hotni Sianipar, Bapak Selamat Kelambanua. Apa masih mau mendengar sesinya? Kami bantu pindahkan. Boleh tolong mau dengar? Ya. Saya sudah cek di kolom chat ya Bu. Oh iya, baik. Makasih Bu. Guru dan murid sekolah. Oh, kalau guru dan murid sekolah ada di main room tadi. Atau Ibu dengar pelayanan anak muda saja dulu ya Bu ya? Boleh. Oke, baik. Tolong Pak Sofian ya. Bagaimana dengan Bapak Selamat, Bapak Edi? Saya sudah chat, Bu. Oke, nomor 1 ya. Iya, terima kasih. Makasih, Pak. Pak Ishak, bisa dibantu Pak? Atau Pak Edi, ada yang bisa saya bantu untuk bisa saya assign ke ruang nomor berapa? Kalau yang pakai ini Samsung SMA 315G ini, saya nggak tahu Bapak atau Ibu. Bapak atau Ibu yang ada di main room, jika tidak keberatan kami langsung pindahkan ya secara random. Nanti silakan leave kalau tidak sesuai balik ke main room. Mohon Pak Sofian tolong pindahkan Ya, nanti baik, supaya Ibu tetap Santi, bisa terima lanjut kasih. dengar sesi ya. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di breakout room.